Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari jurusan Teknik Informatika angkatan 23 dengan NIM 230250011. Jadi saya membuat video ini untuk melakukan presentasi PPT yang dimana dari tugas Pak Dedi yang dimana matkulnya itu pemrograman basis data. Ya. Mungkin tanpa untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung masuk dalam PPT-nya. Baiklah, di sini di slide pertama ada memahami SQL, fondasi dunia basis data, yang dimana di sini ada nama saya, mungkin sudah tertera tadi dan saya sudah jelaskan. Nah, pembahasannya yang pertama itu ada data definition language yang bisa disingkat DDL. Yang dimana DDL adalah perintah untuk mendefinisikan struktur basis data. Di sini saya mengambil ada 3. Yang pertama itu ada create, digunakan untuk membuat objek basis data, misalnya create table, create database. Create itu ada alter, modifikasi struktur objek basis data yang ada, seperti alter table untuk menambah kolom. Yang ketiga itu ada drop, atau bisa dibilang untuk menghapus objek dari basis data, contoh drop table untuk menghapus table. Nah, selanjutnya itu ada data manipulation legal yang disingkat DML. DML digunakan untuk manipulasi data dalam tabel. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada insert, menambahkan baris baru ke tabel. Kedua itu update, yang biasanya kalau ada pembaruan kita update terus, modifikasi data yang sudah ada. Ketiga itu ketika ada yang salah kita delete, menghapus baris dari tabel. Nah, di sini ada nunya insert, menambahkan data secara efisien, update, memperbarui informasi yang berubah, delete, menghapus data yang tidak relevan. Nah, di sini ada DQL. Select adalah inti dari SQL untuk mengambil data, memungkinkan filter, pengurutan, dan agregasi. Nah, seterusnya ada di sini ada select, memilih kolom yang ingin ditampilkan, bisa untuk semua kolom. Nah, ada pun from untuk menentukan tabel sumber data, dari mana data diambil. Nah, yang ketiga ini where, memfilter baris berdasarkan kondisi, mengambil data spesifikasi saja yang penggunanya yang mau inginkan. Nah, ada sini clause join dan relasi antar tabel. Bisa definisikan itu join, menggabungkan baris dari 2 tabel atau lebih berdasarkan kolom yang terkait. Nah, ini ada inner join, mengembalikan baris yang cocok di kedua tabel. Nah, left join, kiri dari kiri, mengembalikan semua baris ke tabel kiri dan yang cocok dari tabel kanan. Nah, adapun selanjutnya itu kanan join, right, mengembalikan semua baris tabel kanan yang mencocokkan dari tabel kiri. Bisa dibilang tabelnya itu ke kiri, dari kanan geser ke kiri. Nah, pembahasan selanjutnya itu fungsi agregat dan group by. Fungsi agregat melakukan perhitungan pada sekumpulan baris. Group by mengelompokkan baris dengan nilai yang sama, yang dimana adapun fungsi agregat yang pertama itu ada sum, AFG, count, minimal, maksimal. Ya, di sini bisa dibilang semuanya ini termasuk menghitung total, rata-rata, jumlah, minimum, dan maksimum. Nah, ada juga hyphen, memfilter grup setelah agregasi, mirip dengan word tetapi untuk grup. Group by mengelompokkan hasil berdasarkan kolom tertentu, digunakan dengan fungsi agregat. Nah, adapun di sini juga CTE. Query adalah query dalam query lain. CTE adalah kumpulan hasil sementara yang dapat digunakan. Nah, adapun di sini yang pertama itu komplikasi, menangani logika query yang rumit. Kedua, keterbacaan, memecah query besar menjadi bagian kecil. Yang ketiga, reusabilitas, menggunakan hasil sementara berkali-kali. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan transaction control and concept agent. Transaksi adalah urutan operasi SQL yang logis,
dan dimana ada pun beberapa sini konsep ACID menjamin integritas data. Yang pertama itu automaticity, semua atau tidak sama sekali. Kedua itu durability, perubahan yang dikomit bersifat permanen. Tiga, konsistensi, transaksi hanya mengubah data secara valid. Dan terakhir itu ada isolation, transaksi berjalan secara independen. Nah, mungkin ada selanjutnya itu optimasi query dan indeks. Optimasi query meningkatkan kinerja database, indeks mempercepat pencarian data. Yang dimana ada di sini 4. Yang pertama itu ada analisis query, memahami rencana eksekusi query. Yang kedua itu ada penggunaan indeks, yang dimana mempercepat pengambilan data. Nah, hindari juga yang dimana ada select, pilih kolom yang benar-benar dibutuhkan, jangan yang bilang salah, harus yang benar. Yang penggunaan itu membutuhkannya. Normalisasi data, mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas. Nah, mungkin di sini sudah di penghujungnya. Mungkin saya bisa melanjutkan kesimpulan dan ada pun langkah-langkah selanjutnya dari kesimpulan ini. Nah, yang pertama itu ada proaktif terus-menerus, dan definisi itu kayak penjelasannya kunci menguasai SQL adalah dengan terus berlatih. Nah, kedua itu eksplorasi lanjutan, pelajari topik lanjutan seperti storage, producer, dan trigger. Nah, ada pun yang ketiga itu membangun objek, terapkan SQL dalam proyek pribadi untuk memperkuat pemahaman. Dan mungkin tahap terakhirnya saya terangkan lagi apa itu SQL adalah keterampilan yang tak ternilai di dunia yang digerakkan data. Dengan dedikasi dan praktik, Anda dapat membuka banyak peluang karir. Teruslah belajar dan bereksperimen dengan SQL. Nah, mungkin di sini dari slide terakhir, maka dari itu mungkin saya memundurkan diri dari mempresentasikan paparan dari PPT pembahasan SQL. Maka dari itu, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.